Halo semua, perkenalkan nama saya Hanifanowidi Al-Faid, bisa dipanggil Faid. Saya dari program studi pendidikan guru sekolah dasar di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, kali ini kita masuk tentang bab pengalamanku tema 5, subtema 1, pembelajaran ke-1. Sebelum masuk ke materi, ada tujuan dari pembelajaran. Yang pertama, dengan memperhatikan pembacaan teks percakapan, siswa dapat mendengarkan teks percakapan yang berhubungan dengan budaya minta maaf sebagai cermin hidup rukun dalam kemajemukan masyarakat Indonesia dengan baik. Yang kedua, dengan maju ke depan kelas, siswa dapat memperhatikan ungkapan santun menggunakan kata maaf untuk hidup rukun dalam kemajemukan dengan benar. Yang ketiga, dengan mengamati gambar jam dinding, siswa dapat mengenal satuan baku untuk mengukur panjang dengan tepat. 4. Dengan mengamati berbagai gambar benda, siswa dapat memilih alat ukur yang sesuai untuk mengukur panjang benda yang diukur dengan tepat. 5. Dengan diskusi kelompok, siswa dapat menentukan tekanan kuat dan lemah pada pola irama sederhana, berbirama, 2 dengan benar. Yang keenam, dengan mengamati gambar, siswa dapat menentukan panjang dan pendek bunyi pada pola irama sederhana, berirama, 2 dengan tepat. Yang ketujuh, dengan mengamati teks lagu Pelangi-Pelangi, siswa dapat memainkan pola irama sederhana untuk memahami pola irama. Nah, setelah tujuan pembelajaran, kali ini kita akan mengetahui tentang materi pembelajaran kita, yaitu yang pertama, 1. Teks tentang budaya minta maaf sebagai cermin hidup rukun. 2. Peta pikiran mengenai satuan baku untuk mengukur panjang. 3. Teks tentang pola irama. Oke, kita masuk pembelajaran yang pertama, yaitu tentang budaya minta maaf sebagai cermin hidup rukun. Nah, di kehidupan sehari-hari kita, tanpa kita sadari, entah itu disengaja maupun tidak sengaja, pasti kita pernah berbuat salah kepada orang. Maka dari itu, kesalahan sekecil apapun alangkah baiknya kita meminta maaf kepada orang tersebut. Nah, berikut ini ada contoh gambar seorang anak yang meminta maaf kepada ibunya karena menjatuhkan jam dinding di rumahnya. Coba kalian semua pahami, cermati kata-kata anak tersebut minta maaf dengan ibunya. Oh ya, teman-teman, ada tambahan lagi. Jika meminta maaf itu tidak hanya di lingkungan keluarga, tidak hanya dengan ibu, kakak, adik, maupun ayah, melainkan di masyarakat seperti tetangga atau bahkan orang yang tidak kita kenal. Mungkin saja bisa kalian saat berjalan di jalan, bersenggolan dengan orang yang tidak kenal, maka kita harus meminta maaf dengan bahasa yang sopan dan santun. Setelah membaca teks percakapan tadi, ayo coba dikerjakan. Ini ada tugas ya. Buatlah kalimat percakapan permintaan maaf dengan bahasa yang sopan dan santun. Membuatnya bebas, mau bercakapan dengan siapa saja. Yang terpenting masuk dalam tema ya, yaitu meminta maaf. Bebas mau membuat dengan adik, ayah, teman, atau kerabat lainnya. Bebas teman-teman. Yang penting masuk dalam tema ya, yaitu meminta maaf.
Oke, kita lanjut materi kita yang kedua, yaitu pahami dan cermati cara mengukur dengan penggaris. Nah, seperti judul di tema, cara mengukur dengan penggaris. Nah, ini ada contoh gambar satu buku yang diukur oleh penggaris yang panjangnya 20 cm. Ukuran buku kita kan berbeda-beda ya ukurannya. Coba teman-teman ambil penggaris, lalu amatilah panjang buku tersebut itu berapa ya. Nah, untuk mengukur itu dari ujung sampai ujung ya teman-teman. Untuk ujung pertama dari penggaris dilihatnya dari angka 0 ya teman-teman ya, dimulainya ya. Lalu sampai ujungnya kesekian. Jadi kan buku kita kan tadi kan berbeda-beda ya. Coba teman-teman cermati, buku teman-teman panjangnya berapa senti ya kira-kira ya. Nah, setelah teman-teman memahami dan mencermati cara mengukur dengan penggaris, ini ada tugas, ukurlah benda-benda yang ada di rumah kalian. Tidak hanya buku, mungkin ada meja, ada tempat pensil, dan masih banyak lagi. Nah, ini ada kolom, buatlah minimal 3 benda yang bisa diukur dengan penggaris ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya pembelajaran kita yang ketiga yaitu tentang pola irama. Pengertian pola irama. Pola irama adalah pengulangan irama secara terus-menerus dan teratur dalam sebuah musik. Penentuan pola irama sangat dipengaruhi oleh jumlah pengulangan irama tiap hitungan. Nah, ini ada contoh lagu nih yang berjudul Pelangi ciptaan A.T. Mahmud. Nah, sebelum kita mengetahui tekanan nada nih, entah itu nada kuat maupun lemah, sebelumnya kita harus menyanyikan dulu nih lagu Pelangi-Pelangi ini. Yuk teman-teman, kita nyanyi bersama-sama. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan. Pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Nah, setelah teman-teman bernyanyi, ini ada tugas lagi nih teman-teman. Setelah mengetahui tekanan nada, baik nada kuat maupun nada lemah, perhatikan kosakata pada teks lagu Pelangi-Pelangi. Tentukan panjang dan pendek bunyinya. Nah, tugasnya tulislah lirik lagu Pelangi-Pelangi, kemudian garis bawahi nada panjang pada lirik lagu tersebut. Nah, kita sudah selesai pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Jangan lupa ya, jaga kesehatan. Minum vitamin, jangan keluar-keluar karena masih ada virus corona.